Terus terang saya punya kerisauan besar pada Prabowo bukan terkait dengan kondisi fisik, Mas. Yang saya khawatirkan adalah pada istilahnya executive functioning. Apa itu executive functioning? Kecakapan dan kesanggupan manusia untuk mengolah informasi, memproduksi informasi, menghasilkan keputusan yang solid pada level strategis. Tidak ada kompromi. Kepala negara, kepala pemerintahan harus punya dan harus bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa executive functionnya bekerja secara maksimal. Dan executive functioning yang maksimal itu tidak mungkin diperagakan hanya dengan cara joget-joget, nyinyir-nyinyir, melet-melet lidah. Tidak mungkin, Mas. Tahun 2019, Donald Trump, Presiden Amerika saat itu, juga joget-joget di panggung, Mas. Iya. Mundur sekian puluh tahun ke belakang, ada Boris Yeltsin, Presiden Rusia, yang juga joget-joget. Kita bertanya dong, apa ya alasannya Donald Trump, Presiden Yeltsin, dua negara adidaya, kepala negaranya kok joget-joget? Dan usianya juga ini ya, senior-senior. Karena belum lama, pada saat itu Donald Trump baru kena COVID-19. Yeltsin juga diketahui punya riwayat penyakit jantung menahun. Artinya, mereka tidak perlu berkata-kata, mereka hanya tunjukkan di atas panggung bahwa mereka prima. Dengan harapan, ketika mereka joget-joget, mereka menunjukkan mereka prima, publik tidak bertanya-tanya lagi, ini orang sanggup atau tidak ya memimpin negara. Itu cara mereka, Mas. Tapi harap diingat, Donald Trump dan Boris Yeltsin joget-joget hanya 1-2 kali, Mas. Sementara Prabowo Subianto terus-menerus menampilkan joget itu. Belum lagi kalau nanti kita kembali bicara soal nyinyir ya. Kalau kemudian joget-joget hanya ditampilkan 1-2 kali, oke lah, kita anggap ini sebagai cara Prabowo untuk menarik kita keluar dari kejenuhan karena setiap hari ngobrol berat tentang politik. Aksesoris lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau terus-menerus ditampilkan, saya bertanya-tanya, Mas, ini bukan lagi cara memperelok suasana pilpres Dan mencairkan suasana. Tapi ini kesannya sudah menjadi kebiasaan. Tadi saya katakan saya merindukan hadirnya Prabowo yang otentik begitu. Orang mungkin banyak yang menganggap ini sebagai gestur yang tidak baik. Emosional lah, marah lah, terlalu agresif lah. Tapi bagi saya ini Prabowo yang 2014, inilah Prabowo yang tahun 2019, inilah Prabowo yang seorang patriot, Mas. Secara lisan, tadi yang Mas Bambang katakan suaranya membelah. Itu menandakan ada energi yang sedemikian hebat yang dia keluarkan yang membuat suara itu terpecah. Suara komando mungkin seperti itu. Berarti ada emosi, Mas. Ya, saya mau ngomong begitu. Energi itu keluar karena ada emosionalitas yang memuncak. Ada aktivitas yang dia pertontonkan di situ, Mas. Alaminya itu. Itu satu. Tambah lagi gerakan begini. Kan sangat mirip dengan gerakan di podium tahun 2019, Mas. Anti-antek asing itu menjadi sebuah pesan yang skalanya menjadi lebih luas berkat gestur yang memang sangat bagus itu. Tapi itu pesan itu menjadi nasionalistik karena dihadapkan dengan anti asing ya. Betul. Kalau yang ini, sorry ya. Ternyata beberapa hari lalu saya menerima kabar terkait 2 media terbesar di negara kita, Mas. 2 media terbesar, Mas. Saya akan coba lihat. Saya tahu tuh medianya. Silakan diterawang sendiri. Satu, saya menerima kontak dari jurnalis media besar itu, Mas. Media terbesar, Mas. Bukan. Saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Jangan tanya. Jangan tanya saya. Mau. Bukan kalah pokoknya. Apa kata dia? Ya, terus sebut saja pemimpin kami lah gitu, supaya tersamar. Pemimpin kami ini ditelepon oleh pihak yang berkeberatan dengan berita itu, berita tentang executive functioning itu, pernyataan. Dan memang kata yang disampaikan ke saya adalah berita itu membuat Prabowo mengalami downgrade, turun kelas. Itu kata yang dipakai. Itu satu, Mas ya. Yang kedua, media besar juga nih, Mas. Bahkan saya dapat kabar ini juga dari seorang ahli telematika ya. Saya lupa. Telematika atau yang jago elektronik lah, Mas. Saya tahu nih orangnya. Dia mengabarkan ke saya, Mas,
berita tentang executive functioning ini sudah muncul di website media tersebut, online. Tapi begitu diklik, isinya hilang, Mas. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Hari ini kita akan melihat kewarasan dari perspektif psikologi forensik. Ada Reza Indragiri. Forensiknya harus disebut karena keahliannya itu. Tapi kita lupakan dulu yang forensiknya. Fokus di psikologinya aja. Psikologi. Nah, itu baru benar. Dan ini harus dikaitkan dengan debat. Baru asik. Nih, ada gambar, Sobat Reza. Maksudnya apa nih Pak Prabowo? Goyang-goyang. Nah, itu. Ada 3 tuh, Reza. Ya. Satu goyang-goyang. Ya. Terus mukanya gitu kan. Mencibir ke Anies. Mencibir. Terus udah gitu memeletkan lidah. Gini Mas Bambang, walau bagaimanapun beliau ini kan sosok salah seorang tokoh ya. Tokoh nasional. Ya. Dan dari segi usia juga beliau jauh di atas kita. Alhasil, saya tetap ingin menyoroti tindak tanduk Pak Prabowo ini sebagai orang yang saya tuakan. Jadi tidak ada maksud saya untuk membangun sebuah obrolan yang sebatas-batas kasak kusuk. Tapi justru ini bagi saya kesempatan untuk menunjukkan empati saya kepada Pak Prabowo. Ini serius Mas, karena 2014-2019 saya mendukung beliau. Saya coblos beliau sebagai bukti penghormatan saya. Tapi kalau nanti saya berpaling, inilah sekali lagi bentuk empati yang saya ulurkan kepada Pak Prabowo. Yang mudah-mudahan juga menjadi keinsafan orang-orang di sekeliling beliau. Jadi menempatkan Pak Prabowo sebagai proses pembelajaran, kan ada hikmah. Bukan untuk menjadi bahan olok-olok. Bukan seperti itu. Karena toh bagaimanapun pemunculan beliau dalam kontestasi Pilpres kali ini juga melewati proses yang panjang. Saya jadi serius nih kalau begini. Ya, jelas. Harus serius. Jadi Mas Bambang minta saya mengomentari tentang tindak tanduk beliau tadi. Coba lihat. Satu, goyang-goyangnya. Di podium yang harusnya dijaga marwah dan kewibawaan, itu dia membuat, ya kalau pakai bahasa dibuat cair. Cuma apakah kecairannya itu menunjukkan apa ya yang pantas dilakukan? Goyang-goyang, mukanya begitu, mencibir, terus menjadi. Itu kan kayak rangkaian karakter yang menyatu gitu ya. Mari kita bandingkan bahasa nonverbal Prabowo Subianto tahun 2023 ini dengan bahasa nonverbal yang dia tampilkan pada tahun 2019 dan 2014. Masih mengingatnya. Oh iya. Karena saya mendukung beliau. Harus akui saya pendukung beliau. Baik. Tahun 2014 dan tahun 2019 tidak bisa saya pungkiri Prabowo tampil sangat elegan, bahkan sedikit banyak ibarat situasi pertarungan. Ini tak terhindarkan karena latar belakang beliau adalah seorang prajurit. Prajurit tempur pula Mas, bukan prajurit kantoran, tapi betul-betul terjun ke medan disebut pertempuran. Fighter dia. Fighter betul. Jiwa fighter itu yang tampak Mas. Masih ingat tidak? Dalam kampanye akbar di Stadion Kridosono Jogja, beliau itu sampai menggebrak-gebrak meja. We all. Apa itu lanjutannya? Loser, bukan? Tetap soldier ya, soldier. Yang ingin saya katakan begini Mas, betapapun waktu itu tindak tanduk Pak Prabowo itu menakutkan sedikit banyak, tetapi disitulah saya menyaksikan Prabowo yang seprabowo-prabowonya Mas. Itulah otentiknya seorang Prabowo, itulah karakter aslinya seorang Prabowo. Yang tidak coba dikamuflase, yang tidak coba diperlembut, yang coba diotak-atik ke sana kemari, tapi tampil sebagaimana seorang Prabowo yang siap memimpin Republik ini. Tahun 2014, tahun 2019. Dulu ada frasa kata yang mau dipakai sebagai paradigma macan Asia. Macan Asia. Jadi mungkin itu gitu, bentuk bahkan bisa juga disebut sebagai macan panggung, macan podium gitu. Macan podium. Oke. Tetapi betapa terkejutnya saya melihat orang menyebutnya sebagai gimmick ya. Bahwa di tahun 2023 ini Pak Prabowo joget-joget. Dan tadi Mas Bambang perlihatkan ke saya, Pak Prabowo nyinyir, memeletkan lidah dan seterusnya. Ini 180 derajat berbeda dengan entah itu gimmick alami, entah itu asli atau rekayasa yang ditampilkan 5 atau 10 tahun lalu. Perbedaan yang sekarang ini menurut saya sangat jauh dari elegan, yang sangat tidak Prabowo.
yang sangat tidak otentik. Orang mengatakan, ini kan cara saja, ini kan sebatas sebuah siasat. Bagaimana seorang Prabowo mencoba memikat para calon pemilih belia. Saya mengesampingkan aspek itu, Mas. Saya lebih menantikan bahwa seorang pemimpin sejak sekarang, di atas panggung debat bahkan, harus mempertontonkan otentisitasnya, Mas. Kekuatan karakter dia itulah yang akan dibaca publik atau paling tidak dibaca saya, sehingga saya teryakinkan ini orang betul-betul siap atau tidak untuk memimpin negara ini. Reza berposisi otentisitas itu kan muncul dari dalam ya, dan itu paduan dan padanan dari kata-kata, sikap dan perilaku yang menyatu gitu ya. Ada ungkapan bagus begini, Mas. Pikiran yang terus-menerus akan membuahkan perkataan. Perkataan yang diulang-ulang akan membentuk perilaku. Perilaku yang diasah terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang ditempa berulang kali akan menjadi karakter. Alur ini kan sangat bagus, Mas. Yang sayangnya kalau alur ini diterapkan untuk menyoroti gestur Prabowo Subianto hari ini, saya khawatir bahwa joget yang berulang, nyinyir yang semacam itu dari panggung adalah cerminan dari titik hulu, dari proses berpikir yang tampaknya tidak lagi seoptimal dulu, Mas. Ini yang saya istilahkan sebagai, terus terang saya punya kerisauan besar pada Prabowo bukan terkait dengan kondisi fisik, Mas. Karena toh beliau kan sudah diperiksa di rumah sakit. Simpulan rumah sakit, sehat, layak untuk berlaga di kontestasi Pilpres. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pada istilahnya executive functioning. Apa itu executive functioning? Kecakapan dan kesanggupan manusia untuk mengolah informasi, memproduksi informasi, menghasilkan keputusan yang solid pada level strategis. Itu executive functioning. Dan itu sangat diperlukan sebagai seorang kepala negara. Oh, sudah Mas, selesai diskusi. Tidak ada kompromi. Kepala negara, kepala pemerintahan harus punya dan harus bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa executive functioning-nya bekerja secara maksimal. Dan executive functioning yang maksimal itu tidak mungkin diperagakan hanya dengan cara joget-joget, nyinyir-nyinyir, melet-melet lidah. Tidak mungkin, Mas. Tunggu dulu nih, asumsinya nih, apakah joget-joget, nyinyir-nyinyir itu kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengukur executive functioning-nya itu tidak optimal? Baik. Atau karena memang dalam executive functioning itu ada standar yang menyebabkan kalau orang tidak masuk dalam standar, lo nggak optimal. Ingat tidak, Mas, tahun 2019 Donald Trump, Presiden Amerika saat itu, juga joget-joget di panggung, Mas. Iya. Mundur sekian puluh tahun ke belakang, ada Boris Yeltsin, Presiden Rusia, yang juga joget-joget. Kita bertanya dong, apa ya alasannya Donald Trump, Presiden Yeltsin, dua negara adidaya, kepala negaranya kok joget-joget? Dan usianya juga ini, senior-senior. Karena belum lama, pada saat itu Donald Trump baru kena COVID-19. Yeltsin juga diketahui punya riwayat penyakit jantung menahun. Artinya, mereka tidak perlu berkata-kata, mereka hanya tunjukkan di atas panggung bahwa mereka prima. Dengan harapan, ketika mereka joget-joget, mereka menunjukkan mereka prima, publik tidak bertanya-tanya lagi, ini orang sanggup atau tidak ya memimpin negara. Itu cara mereka, Mas. Tapi harap diingat, Donald Trump dan Boris Yeltsin joget-joget hanya 1-2 kali, Mas. Sementara Prabowo Subianto terus-menerus menampilkan joget itu. Belum lagi kalau nanti kita kembali bicara soal nyinyir ya. Kalau kemudian joget-joget hanya ditampilkan 1-2 kali, oke lah, kita anggap ini sebagai cara Prabowo untuk menarik kita keluar dari kejenuhan karena setiap hari ngobrol berat tentang politik. Aksesoris lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau terus-menerus ditampilkan, saya bertanya-tanya, Mas, ini bukan lagi cara memperelok suasana Pilpres dan mencairkan suasana. Tapi ini kesannya sudah menjadi kebiasaan. Tadi saya katakan kebiasaan. Pada saat yang sama, ketika Prabowo ini joget-joget, perkataannya, jawabannya, responnya yang diberikan kepada lawan bicara
selalu saja mengambang dan tidak tuntas. Berarti tadi saya katakan, Mas, joget-joget ini tampaknya justru mengindikasikan executive functioning beliau yang barangkali memang tidak lagi seprima dulu, Mas. Karena joget-joget dijadikan sebagai, katakanlah, senjata pamungkas, cover ya, untuk menggenapi proses berpikir yang memang tidak lagi setajam seperti dulu, Mas. Proses berpikir yang sudah melambat, artikulasi juga terhambat, ditutup dengan cara joget-joget. Lambat, hambat, Joget. Saya tidak mau menggunakan istilah manipulatif jadinya. Tidak mau. Cuman apa peradangan kata ini kan dia sedang menutupi sesuatu. Sebetulnya teman-teman yang mendukung Prabowo punya jawabannya. Joget-joget berulang kali yang ditampilkan oleh Prabowo dalam sembarang situasi, bahkan tanpa musik sekalipun, ini merupakan rekayasa konsultan, artinya sepenuhnya karena faktor eksternal, atau merupakan kemungkinan berikutnya nih, Mas. Satu, tidak bisa dipungkiri, mitra tanding Prabowo kali ini luar biasa istimewa, Mas. Luar biasa istimewa, Mas. Ada Ganjar Pranowo, sang petugas partai dari partai besar. Ya, betapapun Jawa Tengah pernah berada pada status sebagai provinsi termiskin, tapi sebutan Ganjar sebagai petugas partai dan partai besar ini, Mas, tidak bisa dipandang sebelah mata. Sepakat ya? Itu Ganjar. Kalibernya kita bisa ukur lah, hebat. Di partai itu kan banyak orang, Mas. Bahwa Ganjar yang terpilih dipercaya oleh Ibu Mega menunjukkan ini orang kualitas satu, Mas. Anies memang bukan orang parpol, Mas. Tapi kita tahu, Mas, masa dia menjadi gubernur, penghargaan beruntun. Secara empiris, saya selaku warga Jakarta, pemegang KTP Jakarta yang hampir setiap hari ke Jakarta, merasakan kualitas kebahagiaan saya di Jakarta beda dengan sebelum Anies, Mas. Saya bepergian, transportasi bagus, pemandangan bagus, dan seterusnya ya. Anies juga walaupun bukan orang parpol, tapi punya rekam jejak sebagai politisi kampus. Dua orang ini sekali lagi merupakan lawan tanding yang tidak bisa dianggap enteng sama sekali oleh Prabowo. Jadi tanda petik, memang ada tekanan ekstra yang dialami oleh Prabowo pada kontestasi Pilpres kali ini. Itu satu ya, faktor eksternal yang saya yakini akan berpengaruh terhadap diri Prabowo juga. Sementara faktor internal adalah menimbang usia Pak Prabowo yang hari ini tidak lagi muda, harus saya katakan, tampaknya memang ada suratan alam yang tak terhindarkan. Saya tentu mengajak Mas Bambang, kita semua untuk mendoakan Prabowo tetap sehat ya. Husnul khotimah. Betul. Husnul khotimah. Tetapi tidak bisa dielakkan lah. Seiring dengan pertambahan usia, proses degeneratif, proses penurunan kondisi organ tubuh, itu dialami katakanlah menjadi sebuah hukum alam yang sifatnya universal. Kau tak akan bisa menolak senjakala, sehebat apapun engkau. Ini sangkakala atau senjakala supaya saya tidak salah dengar. Biasanya kalau sudah dipanggil sama sangkakala, dimulai dari senjakala. Supaya saya nggak salah dengar nih. Baik. Iya. Jadi intinya adalah ada faktor eksternal, yaitu tekanan-tekanan dari lawan tandingnya yang dahsyat. Ditambah lagi faktor internal yang memang tidak lagi sebugar dulu, degeneratif. Sementara lawannya ini matahari yang sedang naik, naik menuju tengah hari bolong, panas-panas lagi on fire semua. Kita mau bergeser, ada satu lagi suara yang soundbite itu keren banget itu. Yaitu kalau tadi gesturnya begitu, kalau ini tangan nih. Dia menggunakan tangannya mulai nunjuk-nunjuk. Sayangnya tidak ada lawan tuh tangan. Kalau saja ada podium, mungkin tangan ikan lebih bermakna. Coba lihat soundbite-nya itu yang lagi menunjuk-nunjuk. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Itu yang di pojok kanan depan itu Gibran ya. Nanti kita akan bahas. Tapi kita lihat yang ini dulu disebut. Nah, lihat.
Taufik, ini di sini Baik. satu orang melihat dari tangan ya, terus kemudian lu mengaitkan kalau ada stadium tuh podiumnya digebrak dulu. Yang kedua sebenarnya suara dan mimik. Ya. Kalau tadi kan kita cuma ngelihat gestur aja, ini sekarang tambah suara. Ada yang mengatakan suaranya tuh memecah gitu, berat. Betul. Itu artinya apa? Apakah emosionalitasnya sudah sangat tinggi dan dia tak mampu lagi mengontrol? Gimana itu ini? Dalam pandangan psikologi itu Tadi saya katakan saya merindukan hadirnya Prabowo yang otentik begitu. Orang mungkin banyak yang menganggap ini sebagai gestur yang tidak baik. Emosional lah, marah lah, terlalu agresif lah. Tapi bagi saya ini Prabowo yang 2014, inilah Prabowo yang tahun 2019, inilah Prabowo yang seorang patriot, Mas. Secara lisan, tadi yang Mas Bambang katakan suaranya membelah. Itu menandakan ada energi yang sedemikian hebat yang dia keluarkan yang membuat suara itu terpecah. Suara komando mungkin seperti itu. Berarti ada emosi, Mas. Ya, saya mau ngomong begitu. Energi itu keluar karena ada emosionalitas yang ada aktivitas yang dia pertontonkan di situ, Mas. Alaminya itu. Itu satu. Tambah lagi gerakan begini, kan sangat mirip dengan gerakan di podium tahun 2019, Mas. Cuma perbedaannya waktu itu tangannya mengepal memukul podium, tapi karena sekarang tidak ada podium, maka dia hanya bisa menunjuk pihak yang menjadi sasaran agresi itu, Mas. Tahu nggak kenapa dia nunjuk begini? Karena pada saat itu seingat saya Anies Baswedan ini mengatakan ternyata kurang lebih nih Prabowo ini tidak cukup tangguh menjadi pihak oposisi. Karena dia tahu Anies tuh amin 1 nomornya. Oh begitu ya. Jadi kalau itu Ganjar ditunjuk begini, Saya orang psikologi, Mas, jadi nggak cukup kepekaan politik begitu, Mas. Kalau kan nunjuknya gini dia. Iya. Karena ini jadi masuk setuju kan. Harus masuk dalam textbook psikologi ini. Betul. Jadi Pak Prabowo menangkap itu sebenarnya. Tapi ya oke. Emosionalitas yang didorong oleh karakter itu muncul seperti itu. Nah, Mas, mari ya kita bandingkan lagi ya tentang apa yang Prabowo kita saksikan barusan, yang sebelumnya beliau nyinyir, kemudian lagi-lagi kita bandingkan ke tahun 2019. Tahun 2019, ketika Prabowo gebrak-gebrak meja dengan suara yang juga terpecah itu, substansi pesan dia luar biasa, Mas. Iya. Suara terbelah dan substansinya antek asing. Nah, substansinya bagus, Mas. Jadi gestur dia itu memperkuat pesannya, Mas. Antek asing itu menjadi sebuah pesan yang skalanya menjadi lebih luas berkat gestur yang memang sangat bagus itu. Tapi itu pesan itu menjadi nasionalistik karena dihadapkan dengan anti asing ya. Betul. Kalau yang ini, sorry ya. Nah, itu yang saya katakan, Mas. Kan kontras, Mas. Kontras. Dan sekali lagi, saya tidak yakin ya. Sebetulnya saya tidak yakin Prabowo hari ini adalah Prabowo yang suka menyinyiri orang, yang suka melet-melet lidah, yang suka berlenggak-lenggok dengan joget-joget gemoy. Saya tidak sungguh-sungguh yakin, Mas. Jadi tampaknya ini merupakan di satu sisi merupakan strategi, tapi dari sisi membuat saya terpancing untuk berpikir sekaligus prihatin tentang executive functioning yang tadi saya sebut, Mas. Ini wujud lagi yang bisa memberikan dasar executive functioning-nya itu tidak bekerja secara optimal. Tidak bekerja secara optimal sehingga ketika dia tidak lagi menemukan kosakata, tidak lagi mampu membangun sebuah penalaran yang bagus untuk disajikan kepada pemirsa, maka sesuai arahan konsultannya mungkin dalam titik setanda petik ya, selemah itu Pak Prabowo, cuma Pak Prabowo tampilkan ekspresi yang tanda petik mengikat dengan cara joget, dengan cara nyinyir agar audiens beralih perhatiannya, tidak lagi menyimak perkataan Pak Prabowo yang tidak tuntas dan mengambang, tapi justru tindak tanduk yang unik itu yang menjadi pusat perhatian. Dia membangun cover up ya. Cover up, betul. Kamuflase. Tapi yang saya dengar frasa kata executive functioning itu mulai menjadi barang haram. Nah, kok tiba-tiba beberapa media ada informasi tidak diperbolehkan menggunakan kalimat itu karena akan mendowngrade. Ini Mas Bambang ini membangkitkan trauma lama, Mas. Belum lama saya mimpi buruk gara-gara terkenang peristiwa penanganan kasus kopi cyanida. Waktu itu kan saya ditelepon oleh pihak-pihak tertentu yang punya kuasa nih, Mas. Kali ini, Mas, memang perspektif saya tentang executive functioning ini ternyata diterima
oleh sekian banyak media massa dan mereka menganggap itu pantas untuk menjadi perbincangan publik. Sehingga menyebarlah ke sana kemari dalam berbagai macam format. Ada teks, ada audiovisual dan seterusnya. Dan bersuara juga kan? Suara. Iya. Ternyata beberapa hari lalu saya menerima kabar terkait 2 media terbesar di negara kita, Mas. 2 media terbesar, Mas. Saya akan coba lihat. Saya tahu tuh medianya. Silakan diterawang sendiri. Iya. Satu, saya menerima kontak dari jurnalis media besar itu, Mas. Media terbesar, Mas. Bukan. Oh, saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Jangan nanya. Jangan tanya saya. Mau. Ya. Bukan kalah pokoknya. Apa kata dia? Ya, tersebut saja pemimpin kami lah, gitu, supaya tersamar. Pemimpin kami ini ditelepon oleh pihak yang berkeberatan dengan berita itu, berita tentang executive functioning itu. Pernyataan. Dan memang kata yang disampaikan ke saya adalah berita itu membuat Prabowo mengalami downgrade, turun kelas. Itu kata yang dipakai. Itu satu, Mas, ya. Yang kedua, media besar juga nih, Mas. Bahkan saya dapat kabar ini juga dari seorang ahli telematika, ya. Saya lupa. Telematika atau yang jago elektronik lah, Mas. Saya tahu nih orangnya. Nah, dia mengabarkan ke saya, Mas, berita tentang executive functioning ini sudah muncul di website media tersebut, online. Tapi begitu diklik, isinya hilang, Mas. Ada benang merah dong antara 2 media tersebut. Apa yang mereka alami, muncullah tafsiran di kepala saya. Tafsiran, ya, bisa jadi keliru. Ada apa ini? Apa iya saya sudah harus bisa menarik simpulan bahwa tanda-tanda represi terhadap kebebasan berekspresi sudah tampak sejak sekarang? Apa iya sudah sedari dini kita harus menganggap terjadi pengekangan terhadap media massa? Itu tanda tanya loh, Mas, ya. Karena saya tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi kan menurut saya bukankah berlebihan bahwa perspektif yang sesungguhnya sekali lagi mengandung empati ini tentang executive functioning tokoh besar ini, kok sampai-sampai kemudian ditelepon, sampai-sampai kemudian beritanya hilang dengan cara-cara yang menurut saya janggal, Mas. Baik, kita sedang mau berpesta pora kontestasi pilpres. Tapi bentuk-bentuk penyikapan yang terkesan kontra demokrasi kok sudah mulai ada, ya, pasca debat sesi pertama, debat capres. Saya jadi nggak bayangin baru jadi calon aja begini kayak gini kelakuan. Saya nggak tahu loh, Mas, ini siapa yang melakukan itu, saya nggak tahu. Maksud dan saya, berafiliasi kemana saya juga nggak tahu. Ya taruhlah baru dalam percakapan dalam kontestasi calon saja, saya ubah. Kontestasi calonnya udah kayak gini. Apalagi kalau kemudian nanti dalam ada posisi-posisi strategis yang dimiliki, itu kan bisa jadi masalah besar. Jadi akan terjadi abuse of power gitu? Kalau abuse of power saja dan tidak menimbulkan impact pada masyarakat banyak, mungkin masih bisa dimaklumi. Kalau kemudian itu menyebabkan seluruh kehidupan demokratis itu menjadi terkungkung, terpenjara, terintimidasi, itu yang mengerikan. Ruang publik hari ini kan belum sepenuhnya bersih dari perbincangan tentang tanda-tanda atau sinyalemen kecurangan alat negara, kan, Mas? Sekarang malah intensitasnya kayaknya meningkat malah. Tentang kecurangan, indikasi kecurangan oleh alat negara itu. Jadi yang perbincangan ini kan masuknya gitu, kalau boleh keluar di sedikit ya, inilah sedang bekerja satu rezim yang disebut dengan political corruption di tahun politik. Dalam political corruption di tahun politik itu bukan soal uang yang beredar tanpa diketahui jelas siapa ininya, tapi kemudian dia mempengaruhi pilihan-pilihan publik atas pilihan-pilihan yang ada. Terus yang kedua adalah digunakannya alat-alat kekuasaan untuk berpihak pada kepentingan dari kelompok yang mendapatkan fasilitas atau favoritisms dari kekuasaan. Kok jadi mirip dengan perkataan Anies Baswedan ketika dia mengajak kita untuk berkontemplasi, kita akan menuju negara hukum atau kekuasaan. Karena itu titik tolaknya di situ. Dan ini adalah tanda-tanda
tanda yang kalau political corruption ini tidak dihentikan, itu akan mempengaruhi proses demokratisasi. Ini obrolan kita jadi sangat serius loh, Mas. Tadi kita tuh kan katakanlah sebatas bicara tentang gestur, bicara sebatas tentang tindak tanduk manusia di atas panggung. Sekarang Mas Bambang mengajak kita bicara isu yang sangat kritis loh ini. Hidup matinya, rubuh tegaknya Indonesia sebagai sebuah negara kita tidak melihat gestur dalam konteks fashion belaka. Ini political fashion, bos. Panggung politik besar itu kita bisa baca gesturnya, dan gestur itu kita bisa memprediksi. Ini kalau terus kejadian, sementara kemudian alat-alat kekuasaan itu bekerja dan untuk kepentingan ini, kalau dia menyatu, mengerikan. Mas Reza, sekarang saya mau lihat, ajak tadi yang bisa dia tanya tuh. Ada orang-orang aduh, begini ya. Mau diulang lagi? Kayaknya belum puas. Tadi kita sudah nih ya, kalau bagian ini Mas, tadi kita sudah coba secara penuh empati mengulas tentang kondisi Prabowo Subianto kan Mas. Sebetulnya menarik nih kalau kita alihkan perhatian ke sisi kanan layar, Mas. Ada orang yang sedang dimarahi, dituding-tuding, tapi justru tersenyum, mengangguk, dan posisi tangannya sangat menjawani, sebagaimana orang yang menaruh rasa hormat terhadap orang yang lebih tua daripadanya. Dia tersenyum, dia tidak. Dan dia menatap wajah orang itu. Jadi bukan tunduk gini, tapi sambil tetap tersenyum. Mas. Ini kan dia sedang membangun kesetaraan ya, menjalankan gitu kan. Tapi dengan cara yang emosinya sangat terkendali. Nah, di tengah-tengah mereka yang nonton yang tak terkendali ada Gibran ya. Cawapresnya Prabowo Subianto yang spontan berdiri lalu melakukan itu. Bagi saya, Mas, tindak tanduk Gibran ini menurunkan bobot perhelatan agung ini. Debat capres KPU ini bagi saya adalah sebuah ajang tanding akal sehat. Laga rasionalitas. Pertarungan intelektualitas. Levelnya di situ tuh, Mas. Sementara cara Gibran menyikapi situasi bukanlah dengan menggalang akal sehat, tapi menggalang massa. Itu kan seperti itu, Mas. Saya penggemar sepak bola, Mas. Grup favorit ini untuk meyakinkan ya, bahwa saya tidak mengada-ngada. Grup favorit saya kalau di Inggris itu Manchester City. Kalau di Italia Inter Milan. Kalau di Spanyol Barcelona. Kenapa? Karena isinya beragam. Manusianya majemuk. Tapi gaya Gibran seperti itu menurut saya hanya pantas diperagakan di stadion sepak bola, Mas. Maksudnya kelasnya kelas supporter gitu deh? Iya, seperti itulah. Seperti itu. Saya tidak membayangkan bahwa dalam ajang serupa di negara-negara yang demokratis, misal Amerika Serikat, atau bahkan Rusia, Jepang, saya akan bisa menyaksikan seorang cawapres yang mencoba untuk memprovokasi pemirsa dengan cara sebagaimana dia memanas-manaskan supporter sepak bola. Sampai harus diperingatkan oleh orang pengunjung di belakangnya juga. Kalau tidak salah KPU juga sudah memberikan catatan. KPU atau Bawaslu? KPU menegur. KPU memang tidak pantas menyemangati pendukung. Bagi saya sah-sah saja, Mas. Tapi ketika seorang cawapres di ajang debat capres menampilkan gaya seperti itu, menurut saya tidak pantas, Mas. Pada titik ini saya melihat sekali tiga uang ini. Ketidakpantasan yang ditampilkan oleh Gibran adalah sama dengan ketidakpantasan yang ditampilkan oleh Prabowo ketika dia joget-joget terus-menerus tanpa kenal waktu, tanpa kenal situasi, tanpa kenal tempat. Kayaknya bukan sekali tiga uang deh, Mas Reza. Lagi-lagi itu nggak tepat. Jadi sekali tiga uang. Yang ini bagai dua sisi koin. Ini nomor dua. Penuh makna ini. Dua sisi koin, bak pinang dibelah dua. Gitu. Harus ada duanya. Harus ada dua ya. Karena ini kubu nomor dua. Iya. Boleh. Bak muka berwajah dua. Perbandingan ganda. Wah, ya. Jangan diterusin.
Nah itu apa yang menarik tadi? Jadi koin bermata dua itu jadi gimana maksudnya tuh? Kalau saya sekali lagi dengan penuh empati selaku orang yang 10 tahun memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, saya berharap betul ada langkah koreksi besar yang dilakukan terhadap Prabowo dan juga tentu saja terhadap Gibran, agar sosok utama Prabowo Subianto ini kembali seperti dulu. Prabowo yang seprabowo-prabowonya. Izinkan saya untuk berimajinasi, Mas. Nah, oke. Tapi ini bukan untuk dipraktekkan ya. Kan ada Prabowo nyinyir-nyinyir gitu ke arah Anies Baswedan. Yang saya katakan tadi, ini executive functioning-nya memprihatinkan. Bagi saya, ketimbang nyinyir-nyinyir melet begitu, akan lebih gagah ketika Prabowo melempar buku tinjunya kepada Anies Baswedan. Buku tinju? Ya. Ini tentu saja imajinasi, jangan dipraktekkan. Iya. Kenapa? Ketika misalnya Anies Baswedan ditinju oleh Prabowo, pada momen itu mengagetkan, tapi saya kembali menemukan seorang Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Man of dignity, manusia yang menempatkan harga diri sebagai sesuatu yang mulia yang tak boleh ditawar-tawar, akan tampak justru ketika Prabowo meninju lawan bicaranya ketimbang melet-melet sedemikian rupa. Itu kekerasan. Memang makanya ini sebatas imajinasi saya. Imajinasi yang muncul karena pada dasarnya saya merindukan Prabowo itu, Mas. Prabowo itu harus kembali ke tahun 2014 atau paling tidak ke tahun 2019. Ada orang yang bilang bahwa ini dia sudah tidak jujur dari awal. Sebabnya bannernya itu tidak wajahnya. Dibikin oleh artificial intelligence, dibikin kemayu-kemayu, Itu kan sebenarnya orang tidak. Kalau dia sudah tidak jujur pada gambarnya, bagaimana dia mau jujur melakukan? Iya. Itu penuh rekayasa, manipulasi. Iya. Itu kan bagi isu psikologi juga itu, Mas Riza. Ya mudah-mudahan sajalah. Ya pilihan kita tinggal dua nih. Bagi saya pilihannya ada dua. Prabowo kembali otentik seperti dulu, atau masyarakat jangan sampai kemudian terlena, apalagi terkelabui oleh gimmick-gimmick, rekayasa, manipulasi seperti yang Mas Bambang katakan tadi. Tapi kita sekarang sedang tidak membela Prabowo, kan? Sedang melihat betapa noraknya proses itu. Kalau yang Mas Anies sama Mas Ganjar gimana? Jadi supaya nggak berat sebelah, kan? Dalam sebuah perbincangan di media besar, saya pernah membuat pemeringkatan begini, Mas. Bagi saya, ketika menonton live debat itu, saya menetapkan 3 tolak ukur. Satu, dalam alokasi waktu yang ada, yaitu selama kurang lebih 2 jam, siapa gerangan capres yang bisa menjabarkan visi misi program dia, bisa mempertontonkan portofolio dia sebagai seorang pemimpin. Itu satu. Tolak ukur yang kedua, dalam waktu sekian lama, siapa sesungguhnya capres yang bisa meyakinkan publik, termasuk saya, bahwa dia adalah sosok yang pantas untuk dicintai, sosok yang dirindukan, sosok yang hadir dalam doa-doa kita, sosok yang tidak sabar kita menunggu esok pagi sampai menerima kabar baru tentang orang ini. Itu tolak ukur yang kedua, Mas. Seberapa jauh dia mampu meyakinkan bahwa dia layak dicintai. Tolak ukur yang ketiga, penilaian total jenderal. Siapa yang pembawaannya pada akhirnya memang paling pantas untuk menjadi kepala negara. Hitung-hitungan saya dengan 3 tolak ukur itu, pemeringkatannya bervariasi, Mas. Untuk tolak ukur pertama, yaitu siapa yang paling mampu menjabarkan visi, misi, program, dan portofolio yang dia punya, di peringkat 1, Anies Baswedan. Sehingga saya simpulkan, inilah prototipe pemimpin yang efektif. Dia bisa mengelola waktunya dan bisa menjelaskan secara efektif apa yang ada di kepala. Dokumen yang sudah dia serahkan kepada KPU bisa dia jabarkan secara lisan dan dia perlihatkan kepada kita tentang pencapaian-pencapaiannya selama menjadi gubernur Jakarta. Inilah tipikal pemimpin yang efektif. Anies peringkat 1, peringkat 2 Ganjar, peringkat 3 adalah Prabowo. Pada tolak ukur yang kedua, siapa Tunggu, yang Prabowo itu, yang Prabowo. Kayaknya Mas Bambang suka sekali dia tidak bisa menjelaskan itu karena apa? Karena apa? Ini itu penting. Sepanjang debat itu berlangsung, tadi saya mengatakan mudah-mudahan saya keliru ya.
executive functioning-nya ini harus menjadi perhatian besar. Itu yang menyebabkan selama 2 jam Prabowo akhirnya mengambil sikap defensif terhadap serbuan pertanyaan, terhadap terpaan kritik dari kontestan-kontestan lain. Namun jangan salah, sikap defensifnya Prabowo adalah dengan menampilkan lisan yang agresif. Jadi kompensasinya begitu. Yang sayangnya tidak tuntas, terus mengambang, dan justru membuat Prabowo lupa bahwa dia sebetulnya sudah punya visi, sudah punya misi, program yang harusnya dia jabarkan dalam waktu yang lebih proporsional. Jadi dia tidak menjelaskan gagasannya, tapi menjawab pertanyaan pun tidak tuntas, pun mengambang. Iya. Dan digenapkan dengan sebatas joget-joget dan nyinyir. Oke. Nah, itu poin pertama ya. Kalau ukur pertama ya. Pertama. Oke. Yang kedua, tadi saya katakan, siapa nih capres yang paling bisa meyakinkan kita bahwa dia layak untuk dirindukan, dicintai. Kalau ukur pertama kan bicara kognisi, pikiran. Tolak ukur kedua bicara perasaan, afeksi. Nah, dalam tolak ukur kedua ini, saya menilai dari 3 capres tersebut, Ganjar memang berhasil menunjukkan bahwa akulah pemimpin yang mau mendengar. Saya tidak mengatakan Anies tidak mau mendengar, tetapi yang saya katakan dia lebih tampak sebagai pemimpin yang efektif. Sementara Ganjar pemimpin yang mau mendengar. Iya. Makanya dia mengatakan rakyat tuanku. Betul. Dia sebutlah nama sejumlah orang yang dia temui. Ini kan menunjukkan bahwa Ganjar ingin mengirimkan kesan kepada kita semua bahwa dia sudah menyambangi si A, mengunjungi si B dalam rangka mendengar perkataan mereka. Tapi dalam proses engagement itu Anies juga menyebut nama dan bahkan menghadirkan orang tua yang menjadi korban. Ini kalau udah bicara dari kejahatan yang terjadi dan tak pernah bisa diungkapkan siapa pelakunya. Harun Al-Rashid meninggal. Oh, Harun Al-Rashid. Saya sangka kasus penculikan reformasi, bukan? Enggak, itu yang lain lagi. Tapi ada yang, ini kan yang saya bilang engagement itu adalah ketika disebutkannya Harun Al-Rashid, orang tuanya dihadirkan. Anak-anak itu meninggal, mati, dan dia adalah dalam banyak media dikatakan orang yang hadir karena ada ketidakadilan, dan itu artinya yang tidak dialami adalah Pak Prabowo. Itu meninggal dalam aksi demonstrasi di Bawaslu. Iya, betul. Pasca pengumuman kalahnya Prabowo Subianto. Betul. Berarti ini ada dalam kerumunan demonstran pendukung Prabowo, gitu bisa dimaknai. Bisa seperti itu. Jadi nggak ada empati yang keluar. Engagementnya nggak ada. Nah, begitupun yang kedua dalam kasus yang soal-soal berkaitan dengan orang-orang yang diculik. Yang ditanya itu kan soal di mana kuburannya. Pertanyaan itu memang pertanyaan jebakan. Kalau lu jawab di mana kuburannya, lu pelakunya karena lu tahu tempat kuburannya kan. Nah, kembali kita bicara, kita belum masuk ke poin kedua nih. Sekarang baru poin kedua nih. Tapi saya masuk catatan kaki dulu. Baik, karena tadi Mas Bambang menyebut hal ihwal pertanyaan dari Ganjar. Ada 2 paling tidak indikasi tentang executive functioning yang menurun, yang tampak pada Prabowo. Tadi saya katakan adalah gestur joget atau nyinyir itu ya. Itu penanda pertama. Yang tentu saja tetap perlu diperiksa lah ya gitu. Penanda kedua adalah betapa Ganjar mengajukan 2 pertanyaan tapi tidak pernah dijawab. Sampai Ganjar harus mengulangi pertanyaannya. Kita ingin mengatakan apa? Prabowo lupa? Prabowo tidak sanggup mengolah informasi terlalu banyak? Prabowo masuk ke dalam isu yang sangat sensitif sehingga lobus frontal atau otak depannya tidak bisa bekerja dan informasi langsung berlanjut ke limbik sehingga emosi yang beraktivasi. Ya, kalau memang demikian, tidak terjawabnya 2 pertanyaan sehingga harus diulangi 2 kali, ini juga merupakan boleh jadi pertanda executive functioning itu yang mengendur. Kemampuan mengolah informasi, memproduksi informasi, membuat keputusan yang solid pada level tertinggi. Ini Mas, jadi dihadirkan orang tuanya Harun Al-Rashid, Pak Diding. Jadi Mas Anies tidak sekedar engagementnya itu menyebut empati dia,
tapi juga menghadirkan orang tua itu. Dan sampai sekarang orang tua itu pasti menuntut, kenapa anak saya bisa mati dan siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi belum tuntas. Sebentar, ini belum tuntas atau memang bagaimana? Status hukumnya bagaimana? Orang mati kena peluru, diduga peluru tajam, tapi terus siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Kalau yang satu itu kan lebih absurd lagi kan? Hilang, di mana kuburannya dan kenapa hilang? Itu unlawful killing. Yes. Unlawful killing. Yes. Dua-duanya sebenarnya unlawful, bos. Cuman yang satu itu ada orangnya, jenazahnya almarhumnya ada. Dan unlawful killing ini semakin menyakitkan hati karena korbannya anak-anak loh. Yes. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu sampai mengeluarkan konvensi khusus Mas, tentang perlindungan anak. Yes. Untuk menunjukkan bahwa anak-anak adalah individu yang spesial di muka bumi ini. Dan nggak bisa kemudian pernyataan mengatakan, dia kan masih anak-anak, bukan simpatisan gua. Nggak bisa. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Dan itu diucapkan oleh sebagian. Itu masalah etik itu Mas. Masalah etik Mas. Maaf kata ini. Pemunculan Gibran kan dinilai sebagai pemunculan yang didahului oleh proses yang lancung kan. Proses di MK itu kan akhirnya disimpulkan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah proses yang lancung, katakanlah begitu. Sampai ketuanya akhirnya diberhentikan dari posisi ketua. Pelanggaran etik berat. Digeser. Itu isu etik tuh. Iya. Pemunculan Gibran didahului oleh proses yang nir etik. Dan sekarang perkataan yang Mas Bambang sebut barusan juga menurut saya ada cerminan dari perkataan yang nir etik. Jadi ada isu yang sangat mendasar sekali, bukan sekedar di engagementnya, tapi engagementnya itu bentuk dari empati dan simpati yang tak pernah dilontarkan selama 5 tahun. Ini yang jadi soal. Jadi saya lagi men-challenge Mas Reza yang dikemukakan oleh Mas Ganjar dengan menyebut orang-orang itu, dia tidak eksekusi itu dengan, kalau ini dia sebut dan dia panggil orang itu, dia tarik ke atas panggung gitu loh Mas. Ini sebentar. Ini orang tua siapa namanya? Harun Ar-Rasyid, orang tua korban ini bertemu dengan Anies Baswedan di KPU. Di KPU di belakang panggung. Oh, di belakang panggung. Dan ini disebut, orang ini kemudian disebut secara khusus di ketika speech Mas Anies di podium. Ini momen tanggal berapa ya? Ini ya pada saat kejadian itu, Mas, pada saat debat itu tanggal 12. Begini ya. Tanggal 12. Ini kita tapping hari tanggal berapa? Tanggal 15. 3 hari berselang, ada tidak gelagat negara akan menyeriuskan kasus meninggalnya anak ini? Gelagat aja dulu. Nggak ada. Menko Polhukam bicara tidak? Enggak. Alat-alat negara yang lain? Nggak ada. Presiden Jokowi? Nggak ada. Makanya kemudian kalau dilihat dari keseluruhan pernyataan itu, Anies mengatakan begini, secara legal kasus kanjuruan dan kasus, ada satu lagi selain kanjuruan, KM50 secara mungkin sudah selesai secara hukum, tapi keadilan belum ditegakkan. Dan saya akan menegakkan keadilan. Itu yang Anies. Dan itu sebabnya kasus ini, apalagi kasus ini, hukum pun belum selesai sebenarnya kan. Dan walaupun tanpa satu kata pun kehadiran orang tua korban di kubu Anies Baswedan, kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya, saya tafsirkan sebagai sebuah titip. Dia ingin menunjukkan keseriusan sebenarnya. Ini bukan pernyataan. Dia sudah tampilkan orang kan, terus memori orang kan bekerja tuh. Dan warga negara yang bernama Pak Didin ini tidak pernah lupa, Mas. 5 tahun berlalu dan dia tidak lupa. Air mata barangkali sudah kering. Tapi kepedihan, coba tanda tanya masih ada di kepalanya. Yuk Mas Rizal lihat itu. Dia pegang tangannya dua-duanya tuh Mas. Oh iya Mas. Anies memegang dua-dua tangan dan Pak Didin juga memegang 2 tangan itu. Ini orang biasa Mas. Iya. Merinding saya jadinya. Terus begitu tatapannya Anies tuh dengan senyum dia. Sama ketika dia dimarahin. Senyum dia kan. Menghadapi orang itu senyum. Saya mungkin dalam konteks ini dia sedang menguatkan ya. Kalau yang tadi di panggung kan dia menguatkan dirinya sendiri kan. Kalau di sini kan sambil menguatkan Pak Didin. Pak Didin juga kayak tafak. Mas, maaf nih. Ini isu yang sangat serius Mas. Unlawful killing. Unlawful killing bisa tidak disepadankan dengan extrajudicial killing. Betul. Dengan korban anak-anak. Mas Bambang harus bicara khusus tentang itu Mas. Itu lagi bicara nih.
Saya tidak tahu, terserah mau bicara dengan siapa, tapi ini nggak bisa dianggap sebagai ini juga penting. Yang penting pilpres berjalan lancar. Itu penting. Saya tangkap. Insya Allah kami akan hadirkan orang tuanya. Duduk di sini, mendiskusikan itu. Kalau Mas Reza ada waktu, nanti kita juga bisa ketemukan itu. Untuk melihat. Takut. Enggak, kita lihat ini. Enggak, maksudnya saya takut larut dalam kesedihan, tidak bisa berkata-kata. Saya pikir takut ada orang yang itu dulu. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Mau hadir. Alhamdulillah, mau hadir. Teman-teman, nantikan ya, orang tua dari Harun Al-Rashid akan hadir di sini. Masih ada satu lagi yang belum selesai. Poin ketiga tadi. Oh iya, betul. Poin yang ketiga, yaitu pada akhirnya dari 3 orang yang pada dasarnya hebat ini, Anies, Prabowo, Ganjar, ini sesuai nomor urut loh ya. Siapa yang pembawaannya paling cocok jadi kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan? Untuk menjawabnya, mari kita samakan persepsi, Mas. Tolong saya dikoreksi kalau keliru. Dalam pemikiran saya, Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja. Oke. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tidak jelas arahnya. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang melimpah utangnya. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tidak sedikit pemimpinnya kehilangan sikap amanah. Yang membuat lutut kebanyakan orang bergetar untuk tetap istiqomah, meniti jalan kebenaran. Dalam situasi porak-poranda macam itu, menurut saya pemimpin yang mau mendengar kita perlukan. Tetapi pemimpin yang paling kita butuhkan adalah pemimpin yang efektif. Itu menurut saya. Dengan alur berpikir semacam ini, maka per detik ini pemeringkatan saya susun berdasarkan debat sesi 1. Anies berada di peringkat pertama, Ganjar di peringkat kedua, Prabowo di peringkat ketiga. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang efektif, yang menunjukkan arah, yang bisa berhasil meyakinkan kita bahwa saya sudah pernah punya portofolio untuk itu, dan izinkan saya membawa kita semua ke visi yang jelas, ke misi yang jelas. Baik. Tapi ada pernyataan yang menarik nih, Mas Reza. Anies Baswedan dinilai libatkan anak yang wafat demi jatuhkan Prabowo Subianto. Dhanil Azhar. Dia bilang itu watak tafsirannya begitu ya? Itu tafsirannya watak begitu. bengis. Ini dia kan nggak orang yang nggak begitu paham psikologi kan? Dan pernyataan yang kasar, ponggah, sombong ini, jumawa ini kan memang tidak pernah ada empati. Begitu orang libatkan itu, terus kemudian saya engagement. Saya orang yang selama sekian lama membantu Kak Seto Mulyadi di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Saya juga membantu Bunda Lisda di Yayasan Lentera Anak. Yang ingin saya tandaskan adalah justru kehadiran orang tua anak itu di panggung debat Capres KPU dan berada di kubu Anies Baswedan mengingatkan kita semua ada hutang besar yang belum dibayar oleh negara ini, yaitu pengungkapan kasus unlawful killing yang korbannya adalah anak-anak. Itu bukan watak bengis, itu invoice tagihan terhadap negara untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya. Hutang apa? Kepastian hukum, keadilan. Tidak pernah PR ini terbengkalai selama 5 tahun kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen melindungi warga negara. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara gemoy-gemoyan. Omong kosong, Mas. Ini hanya bisa dijelaskan, dituntaskan dengan komitmen bahwa Indonesia memang negara hukum. Semoga ini bisa didengar orang yang membuat pernyataan dan menggunakan frasa watak bengis itu. Saya menghormati Mas Dhanil ya. Waktu tahun 2019 saya juga berkomunikasi WhatsApp dengan beliau karena beliau kalau seingat saya waktu itu kan ada di kubu Prabowo juga. Jubir ya. Tapi kalaulah misalnya Mas Dhanil mengatakan bahwa Anies adalah potret pemimpin yang bengis karena menghadirkan orang tua Harun,
Izinkan saya untuk beradu debat dengan beliau di sini. Yes. Kita akan coba tampilkan. Saya tersinggung dengan kalimat ini. Tersinggung karena saya menganggap ini tidak ada juga empati terhadap orang tua, terhadap keluarga yang sudah kehilangan anaknya selama 5 tahun, dan sampai hari ini negara tidak bisa memberikan jawaban, apalagi pertanggungjawaban tentang hilangnya nyawa anak itu. Bahkan mungkin juga anak-anak yang lain.